Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai berbicara tentang perkembangan dan situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, ini ada sebuah postingan menarik, postingan di platform X pada tanggal 1 Februari 2024 dari sebuah akun yang bernama Dappi Network, atau kalau kita ini mungkin singkatannya adalah desentralisasi aplikasi P-Network. Ini berbicara tentang proses perizinan yang ada di negeri Cina terhadap P-Network teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari tulisan yang ada di platform X ini, beliau memposting bahwa pada tahun 2020, 1 tahun setelah di launchingnya P-Network, kita tahu bahwa P-Network ini di launching pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2020 proyek P-Network ini telah berhasil meraih pencapaian luar biasa dengan mendapatkan izin operasional di Cina, teman-teman. Dan berita ini pada tahun 2020 itu merupakan tonggak sejarah bagi komunitas P-Network, khususnya yang ada di Cina, yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem kripto, teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cina ini adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan juga jumlah populasi penduduk yang sangat besar, dan ini akan sangat berdampak luar biasa terhadap perkembangan P-Network secara global. Ditambah lagi tidak semua aplikasi itu boleh berjalan dengan bebas di Cina, teman-teman. Peraturan tentang aplikasi yang boleh di launching di negeri Cina ini tidak seperti yang ada di Indonesia atau di Amerika. Jadi pemerintah Cina ini sangat ketat sekali, teman-teman. Pada saat P-Network bisa mendapatkan lisensi dari pemerintah yang ada di Cina, ini adalah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi kita akan membahas dampak dan implikasi dari pemberian izin operasional ini, teman-teman. Jadi dengan izin operasional yang diterima, P-Network berpotensi mengubah lanskap transfer elektronik yang ada di Cina, teman-teman. Kecepatan dan efisiensi yang lebih baik ini akan menjadi norma baru, meningkatkan kenyamanan pengguna di dalam aktivitas sehari-hari mereka. Jadi pengguna dapat mengharapkan pengalaman yang lebih baik dalam hal kecepatan dan keamanan dalam melakukan transaksi elektronik, teman-teman. Kemudian juga P-Network ini bisa membawa revolusi dalam layanan pembayaran komersial keuangan di Cina. Kita tahu bahwa dalam mainnet tertutup ini di Cina juga banyak sekali melakukan transaksi baik secara offline maupun online. Jadi para pengguna dapat menikmati layanan ini dengan lebih mudah dan aman. Langkah ini tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga berkontribusi pada membangun kepercayaan terhadap penggunaan mata uang kripto dalam kegiatan komersial sehari-hari, teman-teman. Pemberian izin operasional yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap P-Network ini membuka peluang bagi P-Network untuk terlibat dalam layanan keuangan yang lebih luas, teman-teman. Seperti misalkan dana investasi bersama, kemudian penilaian mata uang, dan juga jaminan keuangan. Jadi pengguna dapat merasa aman dan percaya diri dalam mengelola dan melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka berkat jaminan keuangan yang disediakan di masa depan, teman-teman. Pemberian izin operasional di Cina atau di Tiongkok ini bukanlah akhir dari perjalanan P-Network, teman-teman. Namun ini adalah sebuah awal yang menarik, jadi langkah ini akan memberikan pijakan untuk beberapa inisiatif yang luar biasa di masa depan, teman-teman. Jadi P-Network hari ini bersiap-siap untuk membuka open mainnet-nya, diestimasi pada tahun 2024 ini. Jadi ini bukan hanya tentang
memberikan fitur tambahan tetapi juga meningkatkan keamanan dan fungsionalitas secara keseluruhan. Jadi para pengguna dapat mengharapkan pengalaman yang lebih canggih dan responsif dengan adanya Open Mainnet yang digadang-gadang akan terjadi pada tahun 2024 ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, dari informasi yang disampaikan oleh akun X yang bernama Pi-Network, langkah Pi-Network di Cina ini sejalan dengan strategi globalnya, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Pi-Network ini berencana untuk mendaftarkan diri di negara-negara lain, kemudian mengamankan legalitasnya secara global, serta memperluas dampaknya di pasar internasional, khususnya di dunia cryptocurrency. Dan dalam beberapa video saya yang lalu, kita pernah membahas bagaimana Pi-Network itu telah mendapatkan izin dari Amerika, terutama perusahaannya yang bernama Social Chain, kemudian juga mendapatkan perizinan dari Uni Eropa dan juga dari Inggris, teman-teman. Jadi pemberian izin operasional di Cina ini adalah pencapaian luar biasa bagi Pi-Network. Ini bukan hanya berbicara tentang legalitas, tetapi juga akan membuka pintu bagi pertumbuhan dan adopsi yang lebih luas di tingkat global, teman-teman. Keputusan ini juga akan memberikan fondasi kuat bagi masa depan yang cerah untuk Pi-Network dan mengukuhkan posisinya di dalam ekosistem kripto. Pemberian izin operasional untuk Pi-Network di negeri Cina ini bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga akan membawa konsekuensi positif yang juga akan dapat dirasakan oleh komunitas Pi-Network, khususnya yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi dengan adanya izin operasional di Cina, Pi-Network mendapatkan pengakuan resmi dari otoritas pemerintah. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna di Indonesia terhadap platform ini. Jadi pengguna akan merasa lebih aman dan yakin dalam mengadopsi Pi-Network sebagai bagian dari aktivitas keuangan mereka, teman-teman. Kemudian dengan kepastian legal yang ada di Cina, Pi-Network dapat menarik perhatian lebih banyak orang, termasuk di Indonesia. Peningkatan ketertarikan ini dapat membawa pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna baru di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan komunitas, maka Pi-Network dapat menjadi lebih relevan dan berpengaruh di dalam ekosistem kripto, khususnya yang ada di bumi Nusantara, teman-teman. Kemudian juga dengan basis operasional yang semakin solid, Pi-Network dapat menjalin kolaborasi bisnis yang lebih luas, termasuk dengan perusahaan dan entitas yang ada di Indonesia, teman-teman. Dan ini dapat membuka peluang untuk integrasi dengan bisnis lokal, kemudian menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, serta memperluas jangkauan pengguna Pi-Network di Indonesia. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, di mana di akun Pi-Network ini postingan pada tanggal 1 Februari 2024 berbicara bahwa sebenarnya sejak tahun 2020, 1 tahun setelah diluncurkannya Pi-Network ini telah mendapatkan izin di Cina, teman-teman, untuk beroperasi walaupun masih dalam tahapan peer-to-peer secara internal atau mainnet tertutup. Oke, semoga informasi ini bisa menambah semangat kita untuk tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Kemudian jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.